Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji kinerja pilot PPG Guru Tertentu tahun 2024. Perkenalkan, saya Astina SPD. Saya guru di SDN Karangtengah 4, Kota Tangerang, Banten. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Mataram. Piloting PPG Guru Tertentu tahun 2024 dengan nomor UKG 2016995168880 dan nomor induk mahasiswa E4E 124100148. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa tanggal 10 September 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas piloting guru PPG tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Baik. Alhamdulillah. Guru berharap kalian selalu bersemangat ke sekolah dan pulang dengan membawa ilmu yang baik. Kemudian Z, ada. Oke, terima kasih. Apa? Selasa. Tanggal berapa? 10 bulan apa? September. Tanggal kita hari ini adalah Pancasila. Sudah siap hari ini untuk belajar? Siap. Lagu Garuda Pancasila. Kalian sudah belajar mengenal apa lambang negara kita? Garuda Pancasila. Dan kita sudah belajar tentang makna dari setiap sila-sila yang terkandung di dalamnya. Dan hari ini kita akan belajar tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudahkah kita mengamalkannya? Sudah, bagian dari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Amalan sila-sila dalam Pancasila. Materinya adalah tentang Pancasila. Capaian pembelajarannya hari ini menguraikan makna-makna nilai Pancasila sebagai dasar penghidup dan nilai bangsa dan negara. Itu yang kita akan capai materi kita hari ini. Apa tujuan pembelajarannya? Untuk hari ini boleh membaca bersama-sama. Bacanya. Siswa mampu menjelaskan pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Siswa mampu memberikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu menunjukkan sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi karena itulah kalian sudah mengenal simbol negara kita dengan bunyi-bunyi setiap sila-silanya. Kemudian hari ini kalian juga mengenal apa saja sih kegiatan dari yang kita lakukan. Yang ternyata itu adalah mengandung dari nilai-nilai Pancasila yang tanpa kita sadari. Dan Ibu berharap setelah dari pembelajaran hari ini, nilai-nilai tersebut benar-benar teraktualisasi, terrealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik di lingkungan rumah, di keluarga, di masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Lihat, mengapa kamu harus mengenalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?
itu akan berdampak bagi kehidupan kita. Hidup di sekolah aman nggak? Aman. Rukun tidak? Rukun. Hidup dengan teman tidak ada yang berkelahi. Karena Pak saling menghormati. Ini teman saya mah orang kaya. Saya orang miskin, saya nggak mau main sama dia. Boleh tidak seperti itu? Tidak. Yang enggak, karena pada akhirnya manusia sama di hadapan Tuhan. Atau misalnya di sini ada temannya yang punya makanan yang lebih, sama mamahnya dikasih bekalnya lebih banyak. Yang satu temannya nggak dikasih bekal, mungkin mamahnya belum sempet karena anaknya banyak. Pagi-pagi temannya lihat teman sebelahnya, oh teman saya nggak bawa. Yang mau bekal banyak harus mau berbagi. Ini juga bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam sekolah. Kalau di sekolah itu bagaimana? Misalnya, kamu tidak usah merasa iri kepada kakaknya yang diberikan ongkos atau uang jajan lebih banyak. Kakak saya dikasih box 10.000, saya cuma 10.000 Bu. Saya cuma 5.000. Perlu iri nggak? Tidak, karena bisa jadi diberikan oleh ayah atau ibunya sesuai kebutuhannya. Kebutuhan kakak kamu lebih banyak. Kamu sekolahnya dekat, bisa jalan kan? Kaki, kakaknya jauh, harus naik kendaraan, harus naik angkot. Angkotnya dibayar tidak? Dibayar. Maka ongkosnya, uang jajan kakaknya lebih banyak daripada kamu sendiri. Paham sampai sini? Anak-anak boleh memperhatikan? Terlihat jelas yang di belakang? Baik. Pertama adalah pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. Berarti sila keberapa yang ini? Sila ke-1 nih. Apa lambangnya sila ke-1? Sebagai warga negara, setiap orang berhak beragama sesuai keyakinan masing-masing. Dan jika setiap orang taat dan menghormati orang lain yang berbeda agama, maka kehidupan akan rukun dan damai, harmonis, nyaman, tenang. Lihat, gambarnya misalnya ada anak yang berdoa sebelum belajar, anak yang berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum makan. Dan ada temannya yang beribadah, yang lain tidak boleh mengganggu, baik yang Muslim ataupun yang Kristen ataupun yang Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Kemudian menciptakan kehidupan yang harmonis dan antar beragama. Di kampung kita pasti tidak hanya satu agama saja kan? Ada yang beragama besar tidak? Ada. Apa contoh kecilnya bisa di kelas kamu? Contoh yang paling dekat di kelas kita ada nggak yang beragama selain Islam? Ada. Apakah kamu memunculkan mereka? Tidak. Harus saling hidup rukun satu sama lain. Kemudian berteman tanpa membedakan agama. Bu, saya mah Muslim, saya mah kecil, saya nggak mau berteman dengan dia. Boleh tidak? Saya dan kamu satu sebagai bangsa Indonesia. Untuk sila pertama paham? Baik, kita lanjut untuk sila yang kedua. Apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Semua saling bergantung, memerlukan orang lain. Manusia saling membutuhkan dan tidak ada manusia yang mampu hidup sendiri. Apa contohnya? Ada sesama. Kemudian berteman tanpa membedakan suku bangsa, apalagi sikap saling menyayangi dan menghormati. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Pulau Indonesia mencapai 17.000. Banyak nggak? Banyak. Tentang dari Sabang sampai Merauke, berbagai suku yang memiliki beragam bahasa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sebagai alat penghubung antar masyarakat. Kamu contohnya menjaga perdamaian dan menjauhi permusuhan. Yang kedua, mencintai makanan Indonesia. Kamu mau lihat mamanya, ini kita jalan-jalan ke mall, lebih suka makan di mana? Makan di warteg. Melestarikan tarian daerah. Siapa yang di sini mengikuti ekskul sekolah? Ada yang ikut ekskul tari? Silat juga termasuk salah satu pengamalan
Belum lagi minta sama orang tua yang suka menyisihkan ongkosnya. Uang jajan kan 15.000 Bu, tapi 10.000-nya aku celengin. Ada yang seperti itu? Itu adalah perilaku hidup hemat. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Ketika temannya menggambar, misalnya ada yang kurang bagus, nggak rapi gambarnya, copot. Apa perlu dihina? Tidak. Tetap memberikan pujian, tapi kita tetap memberikan masukan. Oh bahwa gambar kamu sudah bagus, keren. Kalau aku belum tentu bisa. Apa yang dilakukan? Tapi ada sedikit nih buat kamu yang harus diperbaiki. Apa? Oh, lebih rapi mengguntingnya, lebih rapi mengelemnya supaya nggak copot. Ya, jadi seperti itu salah satu cara kita menghargai orang lain. Jadi meningkatkan semangat gotong royong. Siapa di rumah yang kalau hari Minggu atau Sabtu, ibu atau ayahnya suka ngajak kamu untuk bersih-bersih rumah? Ada nggak? Ada. Biasanya apa yang kamu lakukan kalau raja di rumah biasanya ngapain? Yang kamu kerjain apa? Membantu ayahnya. Mengepel, pinter. Kalau sebagai suka membantu ibunya di rumah, ada apa? Menyapu, apalagi? Cuci piring. Wah, laki-laki keren nggak bisa cuci piring. Apa? Clean. Ini pakai baju, jemur, ini semuanya. Nyuci, menggosok, masak juga? Enggak. Oh, nggak bisa masak. Bapak masih nanti bisa. Ada lagi yang lain? Apa? Lucy? Mencuci piring, ada lagi? Melipat baju. Kalian ngapain di rumah? Menggosok baju. Di sini bersih kaca Haikal. Wah, keren semuanya. Berarti di sini biasa membantu orang tua. Nah, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Sebagai pelajar, tidak hanya belajar, juga menjaga kebersihan kelas, menjaga kehidupan yang harmonis di dalam kelas, dengan teman hidup rukun, tidak saling membeda-beda, tidak berkelompok. Ada yang berkelompok di sini. Kita lanjut ke tugasnya. Kesimpulannya ya, dari kesimpulan materi yang disampaikan adalah Pancasila sebagai dasar negara kita harus menjadi pedoman dalam berkehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi siapapun, ya, dalam berperilaku dan bersikap sehingga menimbulkan kehidupan yang rukun dan harmonis tanpa membedakan ruang, waktu, dan status seseorang. Sampai sini paham? Kalau paham, guru akan lanjutkan dengan tugas berkelompok yang sudah dilakukan di awal di minggu lalu, bahwa untuk pembelajaran di awal itu guru sudah melakukan penilaian diagnostik dari masing-masing kelas ini, ya. Nanti kita berkelompok, ya. Kita berkelompoknya sekarang silakan. Ya, kursinya mulai diputar. Dibuka kursinya, kita berkelompok. Ya. Baik. Sebelumnya kita berdiri dulu, boleh? Ya. Boleh berdiri, semua berdiri. Konsentrasi dimulai. Sama beda apa? Dibantu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Baik, tugasnya karena ibu sudah mengelompokkan kalian sesuai diagnosis awal. Pertama tugasnya adalah ada siswa yang menuliskan 5 pengamatan sila Pancasila di sekolah dan di rumah. Ya, itu dilakukan oleh kelompok sini, oleh kelompok kita dengan kawan-kawan. Kemudian ada yang membuat drama singkat tentang pengamalan Pancasila. Ada kelompoknya Sofia dengan kelompoknya Iza, ya. Kemudian menceritakan pengalaman dan pengamalan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dilakukan oleh kelompok Atta dan kawan-kawan. Kelompok Atta yang membuat drama ya. Oke. Bu guru berikan
Kapan pengalamannya? 2. Boleh. Ya, Bu saya ngomong ya Bu. Ada di sekolah, ada di rumah, ada di masyarakat. Ya, coba dipikirkan. Ada kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan. Ya, silakan didiskusikan. Ini membuat drama. Pengalaman sila keberapa? Siapa yang jadi siapa? Coba Bu Nuna lihat. Elizabeth, siapa lagi? Terus Temon. Ada Lemon, Ridwan, Bima, Raja. oh Raja. Apa yang ngapain? Sama kamu. Oh gitu. Durasinya lebih lama tidak apa-apa ya. Sudah 5 jam. 10 jam, ya kita nggak pulang. Kelompok ini tugasnya tadi sama ya, Kak Enis suka sekali ya. Apa bahasa kelompok? Kelompok yang aktif bisa melakukan gerakan di dalam kelas, depan kelas dengan membuat gerak. Silakan berdiskusi, berbagi peran, ya. Oh iya boleh, betul. Mau ditulis dulu Bu, biar nanti saya kerjain dulu ke depannya Bu. Ya. Kalau kalian bingung, boleh tanyakan Ibu atau kalian bisa menggunakan buku panduan belajar kalian ya. Lihat di buku paket kalian. Paket kalian bisa lihat ada di halaman 29 ya. Masa setiap kamu di rumah dengan adik berkali di rumah suka membantu tidak? Pasti suka membantu.
Teman-teman, kalian tahu nggak sih kita menceritakan pengamalan sila keberapa? Mengapa? Karena sila ke-1 merupakan lambang sila pertama. Manifestasi negara Indonesia. Selanjutnya untuk kelompok 3. Boleh maju ke depan. Mengganggu temannya saat beribadah, apalagi ada pengalaman lain? Saya membantu teman saya ke masjid karena kakinya sakit. Membantu temannya yang sakit ke masjid karena kakinya. Membantu temannya yang terjatuh. Kira-kira itu pengalaman sila keberapa ya? Kedua. Lanjut. Tidak bertengkar dengan teman. Ada lagi pengalaman yang lain? Dan menjalankan Menjalankan piket kelas bertanggung jawab merupakan pengamalan dari sila ke-5. Ada lagi? Berbuat yang baik bukan foto. Oke, silakan untuk pinter. Terima kasih, tugasnya sudah diselesaikan. Kelompok ini karena Anda mengerjakan soal hadiah dari buku. Nah, udah. ingin menampilkan drama singkat. Ika, kan kita panitia untuk semua sudah kami deklarasi. Mari kita mulai semangat yuk. Assalamualaikum Pak, kurang semangat sudah kami deklarasi. Kita sama Bapak. Makasih ya Kak. Sekian penampilan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tahu tidak kami menampilkan pengalaman sila keberapa? 5. Salah, jawabannya 2. Mengapa sila kedua? Karena sebagai manusia kita harus saling menolong. Tepuk tangannya untuk teman-teman kita semua. Satu, tiga, baik, satu, tiga. Baik, selanjutnya untuk kita refleksi sebentar ya. Dari materi hari ini yang Bu Guru berikan, bagaimana perasaan kalian dalam pelajaran hari ini? Senang? Nah, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari ini? Dari pelajaran hari ini? Bahwa setiap orang harus berpedoman kepada Pancasila agar kehidupan negara ini kita dalam bermasyarakat bisa hidup aman dan harmonis. Bahkan dalam lingkungan kelas kita, ya, satu sama lain harus saling menghargai, menghormati tanpa perlu membedakan antara satu dengan yang lain.